wabarakatuh. Saya Siti Anindya Sitianingsih akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah lama dikenal sebagai bagian-bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut diruntaskan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada padanan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadikan sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur nilai-nilai terus sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan penguasa tidak respek terhadap Pancasila seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua yaitu argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Skripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Schelling dan Wilking. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei
yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai filosofise Grense. Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pada saat ini. Pancasila memiliki kepentingan yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Ruslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Chat Grande. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau noto nagoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila keyakinan terletak pada prinsip musyawarah. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat
dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide dan pemikirannya untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikirannya yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pikiran untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Jadi, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dan Pancasila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.